Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ke renungan singkat kepada kita yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya memberikan tema kepada kita Bapak Ibu, keberdosaan manusia secara komprehensif. Sekali lagi, keberdosaan manusia secara komprehensif. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih dalam lagi, saya menjelaskan sekilas pendahuluan mengenai tema yang barusan saya sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam pendahuluan ini, kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan suatu pilihan manusia yang bersumber dari kehendak bebas atau free will. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia tampaknya di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sana di eh, Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, di mana manusia di sana mendapatkan namanya wejangan atau perintah Allah sebagai berikut. Mari kita melihat seperti apakah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia di sana, Bapak Ibu. Pertama, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Ya, jadi kalau kita melihat di sana bahwa adanya sebuah kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, dan kedua, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sama sekali jangan dimakan, sebab mendatangkan kematian yang pasti. Jadi di sana juga ada suatu larangan Allah yang disampaikan uh, kepada manusia untuk tidak dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Ya, kalau kita aplikasikan ya saat ini, ya kalau kita melihat relevansinya terhadap perintah Allah yang terjadi pada waktu itu, ya kadang-kadang apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam hidup kita, oleh Allah melalui dengan firman-Nya, ya kadang kita mengabaikan. Ya, kadang kita tidak melakukan, kadang kita lebih uh, takut terhadap perintah manusia daripada perintah Tuhan, Bapak Ibu yang yang terkasih. Sekalipun memang kalau kita melihat juga ada juga kebebasan, ada juga kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti yang disampaikan Allah juga atau yang diberikan Allah kepada manusia pertama di dalam Kejadian pasal 2 ayat eh, 16 sampai 17. Namun perintah itu iblis berhasil memutarbalikannya. Bisa nanti kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 17, ayat 1 sampai 7, sehingga mengakibatkan semua manusia menjadi berdosa di hadapan Allah. Roma pasal 5 ayat 15, ayat 16 dan 18. Bapak Ibu kalau kita melihat juga di sana, ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, di mana mari kita melihat seperti apa fenomena yang terjadi ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, mengetahui sebenarnya kebenaran ilahi. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya iblis ini tahu bahwa uh, bahwa Allah telah menyampaikan, bahwa Allah telah memberikan perintah kepada manusia. Ya, dari mana kita melihat? Dari ketika dia mengatakan bahwa tentunya Allah berfirman, itu di ayat ke-1 Bapak Ibu. Dan kedua, mengabaikan melakukan. Ya, artinya mengabaikan melakukan. Ya, ketika dia tahu bahwa Allah sudah uh, memberikan perintah, ya, namun iblis ini mengabaikan untuk dilakukan oleh Adam, ya, supaya tidak dilakukan oleh Adam. Tetapi apa yang dilakukan iblis? Ya, pertama keinginan iblis, dia ingin objek atau Adam ini uh,
menjadi orang yang benar di dalam pendiriannya atau di dalam apa yang disampaikan oleh si iblis. Ya, tetapi sama sekali memang kalau kita melihat bahwa tanpa disadari, ya, si iblis ini sedang berdiri di dalam egosentrisnya. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu dengan kata-katanya dia mengatakan memberikan kata yang menarik kepada manusia, sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu tidak akan mati di ayat keempat. Ya, kalau kita melihat di ayat berikutnya, di poin berikutnya, kebenaran itu nyata dan aktif. Artinya Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Allah, apa yang sudah diperintahkan, apa eh, wejangan apa yang telah diterima oleh manusia, nah, itu akan nyata Bapak Ibu, itu akan aktif. Ya, dari mana kita melihat di ayat ke-7, terbukalah mata mereka berdua dan itu membuktikan bahwa apa yang sudah disampaikan Allah itu kepada Adam atau kepada manusia pada waktu itu, ya rupanya sudah betul-betul sudah terjadi di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melihat hakikat dosa yaitu pelanggaran atau melanggar terhadap perintah Allah, sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu mengakibatkan keterpisahan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, mengakibatkan keterpisahan relasi dengan Allah yang dimaksudkan tadi terbukalah mata mereka Bapak Ibu ya di eh, poin ketiga. Mari kita nanti melihat di dalam Hosea pasal 6 ayat ke-7, di mana di sana di mana di sana Adam melangkahi perjanjian dan telah berkhianat terhadap Allah. Dan 1 Yohanes 3:16 ditegas setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan atau uh, yang merasa hidup di dalam dosa itu adalah orang-orang yang sedang melanggar hukum Allah, Bapak Ibu. Ya, itu adalah orang-orang yang sedang mengabaikan perintah Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Adam, yaitu Adam bagaimana di dalam Hosea 6 ayat 7 Adam melangkahi perjanjian dan telah berkhianat terhadap Allah. Ya, dan dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita masuk ke pembahasan kita. Ada beberapa poin yang saya sediakan juga untuk kita di sana. Pertama, semua manusia berdosa di hadapan Allah. Sekali lagi, semua manusia berdosa di hadapan Allah. Kata semua merujuk pada menyeluruh umat manusia tanpa terkecuali. Artinya, Bapak Ibu, manusia ini di dunia ini tidak ada yang berdosa. Ya, semua berdosa di hadapan Allah. Dalam hal ini Paulus mengatakan dengan tegas juga, ini dibuktikan oleh Paulus, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Di dalam Roma 3:10, ya, berikutnya semua manusia berdosa karena akibat pemberontakan manusia pertama, pelanggar perintah Allah. Hosea 6 ayat 7 tadi, tidak taat, tidak berpusat pada Allah, ingin menyamai diri dengan Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam perjanjian baru, pengertian atau kata dosa dalam perjanjian baru di dalam bahasa Yunani yaitu hamartia yang artinya tidak kena sasaran. Sementara arti dosa dalam teks ini, kalau kita masuk ke dalam teks yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu, uh, kata dosa di sana dalam teks itu hamartano yang artinya manusia telah menyimpang atau meleset dari kehendak Allah. Dan definisi yang lain dosa secara umum ialah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk melanggar perintah atau aturan Tuhan. Dosa itu juga perbuatan-perbuatan daging seperti kesombongan Bapak Ibu, iri hati dan lain-lain. Dan dalam Matius, kalau kita melihat di dalam Matius ini juga didukung. Ya, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Artinya setiap perkataan, ya, kalau kita melihat perkataan itu adalah hal yang kecil. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan di sini dia mengatakan bahwa menekankan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut yang diucapkan kalau tidak disertai dengan tindakan itu najis di hadapan Tuhan atau dosa Bapak Ibu. Poin kedua, kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya, kehilangan kemuliaan Allah di sini merujuk pada gambar Allah telah rusak dalam diri manusia. Dengan total atau relasi manusia dengan Allah secara spiritual telah terpisah total. Hal ini juga Yesaya menekankan bahwa yang menjadi antara pemisah antara kamu dengan Allah adalah segala kejahatanmu atau dosamu. Artinya Bapak Ibu, yang menjadi jurang pemisah kita
Ya, yaitu bukan tembok seperti yang kita pikirkan, yaitu dinding. Ya, bukan, tetapi kejahatan kita, tetapi dosa kita, Bapak Ibu. Demikian juga yang dikatakan oleh Paulus. Ya, yang berbunyi demikian di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena dosamu. Artinya Bapak Ibu, gambar Allah yang ada di dalam diri manusia atau spiritual manusia dengan Allah sudah mati atau sudah rusak total. Karena dalam kejadian, kalau kita mulai dalam kejadian tadi, pasal 1 ayat 22, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, Allah menciptakan manusia atau menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa asli Perjanjian Lama, kata gambar ialah tselem yang berarti gambar dan model asli, sedangkan rupa disebut dengan istilah demut yang berarti salinan tembusan yang asli. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, jadi kesimpulannya di dalam poin ini menekankan bahwa ya kehilangan yang dimaksud di sini berbicara tentang relasi manusia dengan Allah. Ya, jadi kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang merasa nyaman atau sedang merasa bahwa uh, uh, kenyamanan di dalam dosa merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tanpa kita sadari kita sedang menjauhkan diri kita di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk ke pada kesimpulan kita. Dengan demikian sesuai hasil konteks di atas Bapak Ibu, maka ada dua hal penting menjadi indikator kita untuk mengingatkan dan memahami lebih dalam secara praktis tentang keberdosaan manusia secara komprehensif sebagai berikut. Pertama Bapak Ibu, semua manusia berdosa di hadapan Allah, artinya oleh karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah, maka tampaknya bukan hanya objek yang melanggar perintah Allah yang berdosa, tetapi secara komprehensif semua manusia telah berdosa. Kedua, kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia bukan hanya sekedar menjadi individu yang telah berdosa di hadapan Allah, namun relasi spiritualitas secara spiritualitas putus total, artinya memiliki jurang pemisah antara Allah dan manusia. Demikian Bapak Ibu renungan singkat yang saya sampaikan kepada kita. Biarlah renungan singkat ini dapat menjadi bahan refleksi kita, bahan dapat menjadi bahan praktis kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang nyata ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada.